Salah satu seri mobil listrik murah, Seagull, bikin produsen mobil dan politisi Amerika Serikat dan negara barat ketar-ketir. Betapa tidak, mobil produksi konglomerat Cina BYD atau di Cina disebut BYD ini dijual hanya $11.000 AS atau sekitar 176 juta rupiah saja per unit di negara asalnya. Meskipun murah, mobil ini dipromosikan bisa dikemudikan dengan baik dan dirakit dengan keahlian yang mumpuni. Mobil ini dinilai berpotensi menjadi pesaing berat kendaraan listrik AS yang harganya bisa 3 kali lipat dari itu. Nah, masifnya produksi mobil listrik Cina ini bisa jadi objek baru perang Cina versus Barat. Lantas gimana ya reaksi Barat menyikapi hal ini? Pada akhir 2023, BYD merebut mahkota Tesla sebagai pabrikan mobil listrik paling laris sejagat. BYD menjual hampir 1 juta mobil pada Oktober sampai Desember 2023. Produsen yang berasal dari Shenzhen, Cina itu memasarkan 526.409 mobil listrik. Tak hanya itu, BYD juga menjual sedikitnya 400.000 mobil hibrida. Mobil ini bisa menggunakan mesin berbahan bakar minyak, bisa juga digerakkan dengan baterai. Kembali ke Seagull, mobil dengan baterai itu diklaim bisa menempuh jarak hingga 405 km. Mobil berperawakan mungil ini serius menantang pabrikan otomotif Amerika Serikat, mulai dari pengembangan teknologi baterai yang lebih murah, biaya tenaga kerja, hingga biaya rancang bangun yang lebih terjangkau. Tanda-tanda keresahan Amerika Serikat dan mitranya mulai tampak. Presiden AS Joe Biden mengatakan pemerintah Cina mengucurkan subsidi besar ke produsen mobil listrik. Akibatnya, perusahaan Cina tidak lagi mengandalkan untung lewat pemasaran produk, tapi justru fokus mengembangkan distribusi dengan harga rendah. Nah, AS membalas tantangan itu dengan menaikkan bea masuk impor mobil listrik dan suku cadang mobil listrik asal Cina. Nggak tanggung-tanggung, bea masuk naik dari 27,5% jadi 102,5%. Kalau Cina membalas dengan kenaikan tarif bea masuk atas produk AS, Washington akan mengenakan tambahan kenaikan bea masuk. Makin rumit ya. Joe Biden juga berencana menggelontorkan dana total sekitar 1,7 miliar dolar AS atau sekitar 27,3 triliun rupiah kepada beberapa perusahaan otomotif lokal untuk memproduksi kendaraan listrik dan komponen-komponennya mulai dari hulu hingga hilir. Hibah ini digelontorkan di tengah persaingan ketat produsen otomotif AS dan Eropa dengan produsen asal Cina. Dari total dana tersebut, sebanyak 1,1 miliar dolar AS digelontorkan untuk 2 pabrikan otomotif AS, yakni General Motors dan Stellantis induk Chrysler. Nah, faktanya nggak hanya AS yang bertindak. Komisi Eropa juga akan menyelidiki dugaan subsidi pada mobil-mobil listrik Cina. Subsidi itu dituding menyebabkan mobil listrik buatan Uni Eropa kalah saing dari mobil listrik Cina. Nah, sementara Uni Eropa selama ini mengeluh susah bersaing dengan mobil-mobil listrik Cina yang harganya sangat murah. Di lapangan, tarif baru yang diberlakukan ini setidaknya terdampak ke 3 perusahaan kendaraan listrik besar, BYD, Geely, dan SAIC. Diketahui Eropa merupakan tujuan utama ekspor kendaraan listrik Cina. Nilai impor mobil listrik Uni Eropa dari Cina sepanjang 2023 mencapai 11,5 miliar dolar AS atau sekitar 187 triliun rupiah, naik dari hanya 1,6 miliar dolar AS pada 2020. Tarif kendaraan listrik baru ini kemungkinan akan membuat negosiasi keras antara Cina dan Uni Eropa. Cina ya tentu saja tidak akan tinggal diam dengan kondisi ini. Reaksi Beijing terhadap kenaikan tarif ini juga dapat mengarah pada perang dagang dengan Eropa. Nah, yang perlu diingat, tindakan AS maupun Uni Eropa ini juga bukan tanpa risiko. Banyak produsen mobil Eropa yang memproduksi mobil di Cina dan kemudian menjualnya lagi di Eropa. Tarif masuk yang tinggi bakal berdampak pada harga mobil dari produsen Eropa ini. Lebih buruknya lagi, guncangan akibat keputusan ini bisa berdampak pada sekitar 13,8 juta warga Uni Eropa yang bekerja dalam industri otomotif. Pasalnya, di tengah upaya mengembangkan kendaraan listrik, produsen otomotif Eropa juga bergantung pada pasokan baterai yang dibuat oleh Cina. Lebih dari 30% baterai untuk kendaraan listrik buatan Eropa dipasok perusahaan-perusahaan asal Cina. Jadi gimana? Apakah ada kesepakatan atau solusi terbaik yang akan ditempuh para pihak?